Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu. Terima kasih waktu dan yang sudah diberikan. Ya, ini tadi sudah di sini. Terima kasih dari Bapak Perwakilan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi izin berdiri untuk memberangkatkan gerak jalan di Banyuwangi. Ini mohon maaf ya, saya sampaikan sekali lagi bahwa kegiatan ini dilakukan itu bukan semata-mata bicara kemanusiaan di bawah jalan, akan tetapi terkait dengan kemanusiaan bahwa di era sekarang pemuda itu butuh berjejaring. Itu yang pertama. Nanti jejaring ini tujuannya adalah satu, kita bayar lebih mudah, klarifikasinya lebih mudah, dan kita self kontrol kita lebih mudah karena kita banyak tahu. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak konflik, tapi kita lihat track recordnya, kita di sana gimana, track recordnya di sini bagaimana. Sebenarnya itu yang diinginkan. Jadi mohon maaf, ini untuk menambah gayanya acara. Jadi khusus untuk pergerakan di Nganjuk dan generasi muda di Nganjuk, artinya saya sedang menyinggung yang dilanjutkan oleh Gus Ali Wasmin bahwa berjejaring itu tujuannya untuk lebih mudah tak bayu sebenarnya. Jadi paling tidak ketika kita sudah banyak kegiatan dan berjejaring dengan siapa, ketika kita punya konflik dengan A dan B, kita lebih mudah tak bayu semua. Menjembatani tentang adanya, kalau sekarang itu di istilah hukumnya dan monisme itu ada RJ, restoratif justice di sana, bahwa pendekatan kultural dan kemanusiaan menjadi tolak ukur. Paling tidak ketika kita sudah banyak tahu, kayak aku bicaranya ini, paling tidak kita gampang tak bayu sebenarnya. Ini aja. Jadi nanti diharapkan acara ini untuk khususnya untuk pemuda dan generasi muda KKN dan kemudian dari beberapa lintas komunitas dan berkaitan dengan Nganjuk, nanti kita bisa diskusi terkait dengan jejaring kepemudaan dan apa itu kemanusiaan. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk mempersingkat waktu kepada Gus Ali Wasmin SHMH terkait dengan akan memberikan materi terkait dengan hukum ya, dan substansinya secara materi dan formanya nanti bisa disampaikan oleh presentasi awal. Terima kasih Gus Ali Wasmin, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa ila hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sultan Aulia Syarif Fadilah Syarif Syekh Ulama Fudulullah Muassis Fudulullah Lahul Fatihah. Sahabat fadilah yang kami hormati, kami muliakan, panjenenganipun Pak Dr. Arif selaku Ketua Badan Publik juga sekaligus Koordinator Gus Durian, yang saya banggakan juga, yang saya hormati Ketua ISNU BC ISNU Kabupaten Nganjuk Panjenengan Dr. Budi. Ini coro santrinya, karena beliau ini dosennya, gurunya anak saya, berarti saya harus wajib tak terima. Salah satu buktinya, saya cukup di WA dan saya wajib hukumnya untuk hadir. Ini salah satu bentuk takdim kalau tetap panjenengan. Yang saya hormati
hormati juga sahabat dari Fatayat NU yang saya hormati pula dari rekan-rekan kita Ibnu PBNU. Yang saya banggakan, yang saya sayangi, sahabat-sahabat, rekan-rekan, adik-adik mahasiswa dari UI Tulungagung yang membanggakan saya dan mencintai saya, adik-adik mahasiswi. Saiki Prof Tuhin itu selalu ceria, jojoknya selalu ilmiah. Saya sedikit-sedikit karena saya mulai ospek mahasiswa di Tribakti itu yang ospek Prof Tuhin. Mapaba PMII itu yang memapaba juga Prof Tuhin. Jadi kemarin itu sempat jadian, mana senior katanya beliaunya jadi juga, ini ada KKN di wilayah hukumnya sampean, tolong dibantu, diawasi. Untuk membantu kami nggak bisa, tapi kalau mengawasi saya bisa. Jadi yang saya awasi itu termasuk koordinator lapangannya ini. Yang paling khusus yang saya awasi adalah mahasiswinya. Ini ada dari mahasiswa syariah ya? Ada? Yang dari syariah coba berdiri. Fakultas syariah. Gak ada tak hukum. Siap. Nanti ada posting untuk syariah. Akhinal Karim, saudara saya dan juga guru saya, Gus Haidar, ini kandidat doktor satu-satunya GRA. Semoga nanti banyak yang meniru. Beliau ini sebenarnya di PCRA itu beliau adalah koordinator akidah saja. Beliau koordinator banyak tulisan-tulisan bukunya yang sebagai kebanggaan dan hasil dari SA. Tinggal mematenkan haki ya, bukan sertifikasi halal ya. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, niki sama saya Pak Kandidat Prof Dr. Arif, Dr. Budi ini sama, jabatannya memakai gaya bayaran. Saya mulai ranting sampai nasional aja loh, ranting itu saya sekretaris Sabu. Ini bukan karena saya ahli Quran, tapi jadi saya ini Sabu Quran, nama cuma. Di MBC Tanjung Anom saya ketua lembaga wakaf. Di PC saya direk Gawagis, direk Kiai dan PCRA. Ini saya agak sedikit kurang nyaman karena di PCRA itu ada pengkaderan sahabat sopir. Semua ini aku itu saya tidak lagi. Ketika beliaunya belum masuk itu saya nyaman-nyaman enjoy aja. Setelah beliau masuk di pengkaderan ini bolak-balik, yang grup sejak aku. Untung di sini dia nggak akan bisa membalas karena maknya saya pegang. Di PB saya juga di RA di Korwil Mataraman. Di nasional saya wakil sekretaris, wakil sekjen Himpunan Pengusaha Santri Indonesia. Hubungannya karo profesiku advokat jadi sekjen Himpunan Pengusaha Santri Indonesia. Ini saya usulkan karena yang banyak usahanya. Oke, nanti
berarti yang pegang divisi Nganjuk minimal itu sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang saya hormati, saya kemarin diutus oleh Dr. Arif untuk diminta untuk penyuluhan apa terkait hukum. Niki temanya nopo? Wes sampai aku bingung. Terus kemarin ketemu di Jatman. Beliau ini jadinya di sini lebih apa? Cinta Tanah Air. Ini beliau ini menjabat juga di Wusto, Idara Wusto itu tingkat wilayah. Idara Wusto beliau Cinta Tanah Air. Saya juga baru lagi kemarin ketemu lupa di sini sekjen saya sama Dr. Haris. Ternyata beliau Idara Wusto. Istilahnya kalau di Jerman itu kumpulannya toreko-toreko se-Indonesia yang mutabaroh. Kalau pusat Alia, kalau Jawa Timur Wusto, kalau di Kabupaten Subia. Terkait dengan hukum dan kemanusiaan ya saya ngambil tema Gus Bunti, Pak Dokter, ketika temanya ini ya bahwa flash apa enggak, bukan perlu karena waktunya nanti sedikit cukup 5 menit nih. Dan ini pembukaannya sudah 3 menit, 32 menit. Ya Nek, sama Pak Dokter Bunti kemarin juga begitu. Udah pengajian aja. Saya bingung menyimpulkan kalau petunjuknya Pak Dokter Arif, wes biasanya piye. Nah kalau biasanya piye Pak, sebelum bicara itu pasti tanda tangan kuasa. Kalau pengajian mulai beruang kok, dua-duanya enggak. Jadi kita santai aja, kita santai, serius dan kita menokohkan dan memang benar-benar tokoh kita semua mengagumi Gus Dur orang-orang yang sangat-sangat santai. Serius kayak apapun menurut Gus Dur ya bisa dibuat santai dan sukses. Ini Gus Dur, ini yang kita menginspirasi orang yang sangat serius sedunia, Presiden Amerika itu di depan Gus Dur waktu hanya disediakan 15 menit menjadi 2 jam itu seorang Gus Dur yang sampai saat ini belum ada duanya. Untuk Gus Dur lahul fatihah. Ya, hukum untuk kemanusiaan sebenarnya sama. Hukum ini kedudukannya sama. Artinya apa? Hukum itu hitam putih. Artinya hitam putih itu apa? Kalau hukum positif itu hukum yang berlaku saat ini, itu namanya hukum positif. Itu yang hitam putih berdasarkan bukti. Kalau oke itu manggone yang lambi, termasuk muamalah. Hukum nek gak ana buktine bener iso dadi salah iso dadi bukan itu maksud saya. Kalau faktanya itu benar, tapi ketika tidak ada bukti bisa kalah. Kekuatan hukum itu ada di bukti. Lain politik itu abu-abu. Abu-abu itu orang hitam, orang putih. Kalau kebiasaannya politisi P3 yang robot itu belok retek kanan belok kiri ya itu politik. Kalau hukum itu jelas, tegas, hitam putih, benar salah itu. Tapi saat ini kondisi di Indonesia, hukum di Indonesia itu menang kalah. Untuk menegakkan keadilan walaupun ada gium hukum, kita tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Itu ada giumnya. Tapi untuk penerapan di Indonesia, apalagi yang disampaikan tadi ada RJ, itu mengedepankan restorasi justice itu untuk perdamaian. Ketika apalagi dari aduan.
saya kembali mungkin minta dari Fakultas Syariah, siapa namanya tadi untuk berdiri dari Fakultas Syariah. Silakan dari mahasiswa Fakultas Syariah dipersilakan untuk berdiri. Ya, yang tadi dari Dek siapa nih? Dek Silvi. Moga. Silakan maju ke depan aja, monggo. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Sofiatul Jannah dari Fakultas Syariah dan Hukum. Melihat perkenalan pertama ini cocoknya hakim. Mereka hakim jaksa jangan dulu ini, mereka hakim pengacara. Bisnya. Kelebihannya pengacara orang APH, aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu 1 hakim, 2 jaksa, 3 polisi, 4 advokat. Advokat itu pengacara. 4 ini cita-citanya sampan dari 4 APH ini apa presentasinya? Insya Allah advokat. Alhamdulillah. Nanti makannya di saya aja. Iya. Kantor saya. Siap Pak. Nah, sebelum makan ini tes case untuk makan di kantor saya. Jenengan jelaskan hukum menurut jenengan seperti. Hukum itu adalah seperangkat aturan yang harus kita patuhi dan kita taati. Seperti itu. Bagaimana pandangan jenengan tentang penerapan hukum saat ini? Penerapan hukum di Indonesia sendiri menurut saya kurang lebih sudah terrealisasikan, tetapi ada juga yang masih belum terrealisasikan dan perlu untuk dikembangkan kembali dengan generasi-generasi muda seperti saya. Harapan jenengan? Harapan saya adalah hukum menjadi lebih maju lagi dan bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Itu modal. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini lagi foto Pak Padang. Terima kasih Desafi. Paling tidak ada ini. Memang saat ini perlu kenapa harus memperbanyak. Saya sepakat, saya mendoakan mendukung untuk APH di bidang advokat. Kita sangat-sangat perlu kader-kader ini, mahasiswa-mahasiswa ini, untuk kenapa advokat? Advokat yang amanah itu sangat-sangat kurang. Karena apa? Wong advokat, pengacara, mitra advokat itu, polisi, jaksa. Ini anak advokat itu yang merasa apa ya? Risih. Ketika akan memasak begini, aturannya begini, digawe pasang ini. Yang berani itu hanya advokat. Saya sangat mengharapkan, saya ingin mendorong dari sahabat-sahabat, dari rekan-rekan ini untuk mempercepat, untuk memperkuat sisi advokat yang amanah. Ya, nyata sini. Hadis nomor nggih ngapunten. APH hakim itu ada telu sing loro masuk neraka, yang satu masuk surga. Ngoten nggih. Ada hadis begitu ya. Lah, yang masuk surga ini ya pengacara-pengacara, advokat-advokat dari kalangan ini. Perlu, karena apa? Ngapun, dan saat ini saya beberapa masalah itu perkara yang saya tangani. Mafia tanah. Ada satu pondok dulu Pak Yai membeli, dan ini tidak sedikit loh, ada 56 sertifikat. Karena Pak Yai ini ikhlas beli tanah sana, beli tanah semuanya untuk diagendakan ke pondok pesantren. Tak tahunya mau disertifikatkan untuk atas nama pondok, 56 sertifikat itu sudah atas nama orang lain semua. Yang musuh ini yang saat ini lagi saya terangkan. Ini di koneksi nangani pengacaranya itu
sudah ganti 4, saya kelima. Semoga saya terakhir untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mohon doa restu. Yang 4 itu menangani langsung dari pihak sana, zaman puasa dibayar berapa? Sekian, langsung ditukang 2 kali lipat, mundur tidak bergerak. Itu sampai 4 kali. Ketika saya masuk bingung, dia tidak bisa masuk ke saya untuk diajak main-main. Ini perlu advokat dan penegak hukum yang amanah itu di sini, membela kepentingan kita. Saat ini kenapa saya sangat mengharapkan sahabat-sahabat ini untuk menjadi advokat? Saat ini itu anggota LBH Ansor, saya juga sebagai pembina LBH Ansor, itu ada 5. Itu baginya susah. Tidak hanya Nganjuk, perkara di Nganjuk, di Gresik juga minta bantuan kita, di Mojokerto, di Madiun, di Surabaya saat ini tangani. Karena memang LBH Ansor Nganjuk ini brand LBH Ansor Nganjuk tidak bisa dibeli amanah. Brand ini yang kita. Dan dari 5 ini saya ajak ke Baku Mubin. Itu waktu itu saya dari Pak Dr. Aris, berapa yang dimasukkan di Baku Mubin? Hanya 3. Jadi anggota Baku Mubin dari lembaga hukum Baku Mubin semuanya sudah advokat, sudah mendapat izin. Nah, pengacara sama dengan bedanya gini. Kalau advokat itu sudah disumpah oleh pengadilan tinggi, sudah mendapat izin, itu namanya advokat, sama boleh beracara. Keistimewaannya advokat, Mbak, jenengan Dik Selvi, advokat itu punya keistimewaan yang luar biasa apa? Saya menghadap kepala desa, kedudukannya sama. Saya menghadap Pak Camat, kedudukannya sama. Ini dilindungi undang-undang. Menghadap kepada Kapolsek, kedudukannya sama. Sampai menghadap, kemarin saya juga menghadap Kapolda, waktu di Mabes itu ketua Irwasum itu karena saya melaporkan ketidakadilan di Polda tidak ditangan-tangani, saya akhirnya lapor di Mabes Polri, dan itu ya langsung bisa bicara dengan siapa yang saya tuju. Itu keistimewaannya advokat. Lah, kelemahannya advokat itu bukan atur, jadi ini diatur uangnya gitu. Ketika dengan undang jam 8 oke nih jam 8:30 kok si sepi balik nih, kemudian ngatur diatur angel. Saya mau angel diatur ini siji, apa dari Gus Dur loh. Saya nggak kena diatur siji orang gila. Nomor 2 Gus, ini kalau tambahin pengacara. Advokat kan masalahnya merasa itu orang yang tidak memahami itu bocah ini kok sulada ngomong mengkaruki ya karena memang kedudukan dan itu dilindungi hukum. Kedudukan advokat berhadapan dengan siapa setara itu dilindungi oleh hukum. Terus image, kemarin saya sempat di divisi saya di sesi 5 Pak Meja 5 itu Pak Yai Kate Surya, Kate Roes, ada Kate pada ini satu sesi. Pengacara ini belok siksa, gitu kan, belok siksa. Padahal pengacara itu tidak pernah, ini saya tegaskan persepsinya biar sefrekuensi. Persepsi pengacara tidak pernah membela yang salah. Kenapa? Ketika ada tersangka di kepolisian, terdakwa di kejaksaan, itu ada azas namanya praduga tak bersalah. Yang bisa menentukan ini salah dan benar hanya hakim. Jadi selama kita mendampingi orang, dia posisinya kedudukannya tersangka, artinya apa? Polisi hanya menyangka awakmu salah, tidak boleh. Di kejaksaan awakmu salah, jaksa tidak boleh. Bukan wewenangnya. Wewenang yang menyatakan ini vonis ini salah, ini benar hanya hakim. Jadi selama proses itu belum ada yang salah. Jadi pengacara tidak pernah membela yang salah.
Jadi pengacara itu, advokat itu selalu membela yang benar dan selalu membela yang baik. Tapi jangan khawatir, kami sudah berkomitmen, berkhidmat. Saya sampaikan kepada ketua kami, ketua saya, untuk konsultasi hukum. Kalau Hotman Paris itu buka konsultasi hukum 1 jam itu 25 juta. Hotman Paris itu baru konsultasi itu belum tanda tangan kuasa. Teman-teman di wilayah di Surabaya itu konsultasi aja antara 3 sampai 5 juta. Dan keistimewaan advokat juga, advokat itu tidak ada senior junior. Ketika sudah disumpah oleh pengadilan tinggi, Hotman Paris ketemu Ali Wasiin, ya teman sejawat. Saya itu baru disumpah, kebetulan saya magang sebelum Osikaligis ditangkap itu, saya dua bulan itu ketemu dengan asisten Osikaligis. Sudah advokat juga, pengennya saya mau makan ke sana. Itu manggilnya juga teman sejawat. Ya, untuk nganjuk, untuk teman-teman semua, bapak-bapak semua, konsultasi kalau mau tiap Jumat ke Bakung Ubin gratis. Di wilayah utara, di wilayah barat, kalau mampir di kantor lama itu kantornya LBH Ansor. Kalau mau konsultasi juga gratis. Pelayanan konsultasi gratis. Kalau memang ada perkara perlu pendampingan dan komponen rego untuk teman sendiri, untuk bapak-bapak di wilayah lingkaran Bintang 9 itu ya pasti harga saudara. Ini kenapa perlu APH yang amanah itu satu. Yang kedua, masyarakat itu perlu ada peneluan hukum. Karena apa? Di hukum itu ada aturan, yang tidak dimaafkan adalah orang yang tidak taat hukum. Itu tidak dimaafkan oleh hukum. Artinya apa? Ada peraturan kayak kan lalu lintas, mamanya kayak Jalan Ayani awal-awal itu. Jalan Ayani itu dulu kan 2 jalur, terus dijadikan 1 jalur. Ragu-ragunya ini, uangnya ke Klenek, akhirnya ditilang. Ini tidak bisa dimaafkan. Ketika aturan dan undang-undang itu ditetapkan, di situ juga langsung otomatis berlaku dan masyarakat dianggap tahu. Ketika saya kok belum ada sosialisasi dan sebagainya, ini tidak dimaafkan oleh hukum. Itu makanya perlu ketika kami sangat respect sekali ketika ada penyuluhan hukum yang terpenting itu, termasuk juga tarik ulur waktu itu undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren itu waktu itu ya mau didok itu diengkel luar biasa itu. Dari teman-teman saya termasuk yang diutus waktu itu Gus Reza di RMI-nya waktu itu masih khusus, terus RMI wilayahnya Gus Reza. Sehingga saya diajak oleh Gus itu untuk membahas undang-undang pesantren. Itu wah ini uang bukan kelemahan ya, keunggulan salah satu orang pesantren kan keikhlasan dan husnuzon. Padahal di hukum itu suudzon dulu. Suudzon artinya apa? Meneliti dan hati-hati terhadap aturan-aturan. Karena apa? Negara kita itu negara hukum. Negara hukumnya apa? Sederhananya begini, negara hukum itu melaku sama melaku, om omong diatur oleh hukum. Hukum itu ya aturan itu sumber dari segala sumber hukum di Indonesia apa Pak? Hukum sumber dari segala sumber hukum di Indonesia itu adalah Pancasila. Kalau Undang-Undang 45 itu hukum tertinggi. Kalau sumber dari segala sumber hukumnya itu adalah Pancasila itu sendiri. Ini hukum di Indonesia. Terus pesantren kadang-kadang ini coro syariah itu besar. Hukum fikih secara syar'i halal, sudah mendapat sertifikat halal katakan. Secara syar'i halal, tapi belum tentu ini sesuai dengan hukum positif. Hukum yang berlaku saat ini. Ada 2 perkawinan
dua undang-undang digabung jadi satu itu apa namanya? Kompilasi. Dalam kompilasi hukum Islam, dalam faraid itu contoh satu aja ya. Dalam faraid anak kupon, anak angkat itu tidak ada waris. Dalam faraid karena KHI kompilasi hukum Islam itu memang referensinya faraid. Tapi di hukum perdata kedudukan anak angkat itu persis sama dengan anak kandung. Dia berhak untuk mendapatkan, dan ini banyak sekali masalah perkara sing tok iki nek pengacara umum butuh pengacara santri gak tahu mondo pakai ini, sehingga ketika ini menurut yang di sini itu banyak yang mayoritas Islam akhirnya menjadi gaduh. Ini salah satu contoh terkait hukum. Akhirnya dalam kompilasi di peradilan agama itu anak angkat bisa bukan ahli waris tapi bisa mendapatkan waris dengan junto penggabungan undang-undang itu tidak melebihi dari 30%. Ini dalam pengalaman saya lebih dari 25 perkara ketika awal-awalnya itu semua harta anak angkat terus aku seneng dibanding yang punya anak EKB yang punya anak angkat ini. Terus saudara-saudaranya lho kuwi nggone duluku berarti kene anaknya secara undang-undang hukum perdata sah itu boleh di pengadilan negeri disahkan, tapi ketika kita munculkan di pengadilan agama boleh. Ini banyak sekali ya yang seperti itu. Ini penyuluhan ketika ini hukum itu yang terpenting begini. Ketika pokoknya sudah diundangkan itu berarti masyarakat dianggap tahu dan dilaksanakan. Ketika orang beralasan tidak tahu maka tidak dimaafkan oleh undang-undang. Ini yang perlu kita pahami terkait dengan hukum. Begitu yang saya sampaikan, lebih dari 20 menit, 15 menit kami sangat mohon maaf. Moto Aliwasiin and Partner, kantor Aliwasiin and Partner itu motonya kenapa dipersulit kalau bisa dipermudah. Sanate apa nggih Quran dasare pengacara santri mansahala Allah, siapa yang menolong Allah akan dimudahkan oleh Allah. Demikian kurang lebihnya, tidak ada tidak ada tanya jawab, semoga tidak ada tanya jawab, nanti kalau konsultasi di kantor saja. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Gus Aliwasiin terkait dengan substansi hukum dan materi terkait dengan jabatan nasional. Tadi sudah panjang lebar, artinya disampaikan juga terkait dengan asas praduga bersalah dan hal yang terkait dengan. Selanjutnya mohon izin kepada Gus Ali, Dr. Ali, Gus Ali dan Dr. Beki terkait dengan kepemudaan dan jaringan. Ini kenapa saya sangat tertarik dengan berjejaring? Karena selama ini itu jejaring itu adalah sekontrol bagi saya. Sekontrol berarti adalah mempermudah kita untuk mengontrol diri, karena kita banyak teman, kita banyak kawan, dan kita organisasi dengan siapa. Artinya ketika ada suara A dan suara B terkait dengan diri kita, itu semakin mudah kita untuk berjejaring. Artinya ketika saya berjejaring dengan Gus Arif pada waktu itu tahun 2019 diajak untuk mendirikan Gus Surya Nganjuk, itu saya belajar banyak di sana bahwa jejaring itu penting. Semakin berjalannya waktu di sini, itu adalah bagian kita untuk mengontrol diri itu lebih baik. Artinya ini saya sampaikan kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa dan lintas generasi dan lintas pemuda, ketika kita berjejaring dengan siapa, kemauan kita untuk melihat diri kita, kemauan kita introspeksi dan retrospeksi, dan yang terpenting adalah kemampuan kita untuk tabayun itu semakin mudah. Artinya dengan pendekatan, bukan dengan pendekatan hukum, artinya dengan pendekatan kemanusiaan, ketika kita punya masalah dan artinya itu semakin kita punya masalah dan kemampuan manajemen konflik kita bagus, kita semakin mudah untuk bicara kemanusiaan. Itu yang kedua.
Artinya terkait dengan advokat itu ada tadi sudah kepada ahlinya. Saya menyampaikan ke seluruh pemuda dan mahasiswa KKN bagaimana kita membangun generasi ini untuk berjejaring. Berjejaring itu nanti akan kita bisa melihat diri kita. Kita bisa adaptif di masyarakat, kita bisa memberikan solutif di masyarakat, dan kita semakin tahu dan kita bisa melihat peluang. Melihat peluang dalam arti, oh ternyata adab saya ini salah, oh saya ini tidak pernah belajar, oh saya ini kurang kapasitas diminati, oh saya ini banyak ngomong, oh saya tidak punya kontrol terhadap adab dan etika. Artinya itu artinya di dalam saya tidak terlalu banyak intro, saya bicara kesadaran bahwa ketika kita berorganisasi dengan siapapun itu akan berhasil, dan tidaknya kita itu kapasitas kita dalam pengetahuan akan nanti kapasitas kita untuk kontrol di dalam diri kita, kontrol di dalam pikiran, hati dan perbuatan itu tadi. Seberapa jauh kita bisa mengimani diri kita dan seberapa jauh kita bisa menata etika, entah itu etika lisan, entah itu etika hati dan etika kemanusiaan tadi. Artinya harapan saya kemarin bahwa ini di depan senior, bukan senior, artinya guru-guru saya dan pembina-pembina saya, dan di hadapan kiai-kiai Bapak Mubin dari ISNU dan sesepuh ISNU dan kawan-kawan KKN, bahwa kegiatan-kegiatan ini, sinergi ini dilakukan untuk satu, itu untuk mempermudah tabayun, yang kedua untuk mempermudah dan menguatkan kemanusiaan, dan yang ketiga kita kemampuan self control kita itu baik. Kemampuan kita mengontrol diri kita, kemampuan kita menata lisan dan perbuatan kita, khususnya untuk generasi yang sekarang. Karena di dalam aspek hukum itu siapa yang mendalilkan hukum dia wajib membuktikan. Dan memang ini yang disampaikan oleh Gus tadi, bahwa benar itu harus bisa dibuktikan dalil itu tadi. Nah, pembuktian ini tadi itu kalau di dalam ada dunia itu adalah law is art of interpretasi. Hukum adalah seni berinterpretasi. Artinya fakta itu netral, dan bagaimana cara pandang itu melihat fakta itu tadi. Dan hukum adalah seperti itu. Artinya bagaimana kita mengolah kemampuan kita, bagaimana kita menganalisa diri kita, dan harapannya di momen sinergi kemanusiaan seperti ini, bagaimana kita belajar bersama kita. Dan saya di sini bukan sebagai narasumber untuk kawan-kawan KKN, akan tetapi saya sedikit sharing. Artinya ketika saya banyak berjejaring dengan Gus, Dr. Arif, Dr. Budi, dan sekarang ada Dr. Alwasi, kemampuan self control itu. Self control itu apa? Nanti akan lihat bahwa ternyata masyarakat itu bukan butuh pengetahuan, tapi butuh solutif dan adaptif. Sepintar apapun kalau tidak bisa diterima di masyarakat, ya akan seperti itu. Attitude itu penting, dan artinya semangat mahasiswa yang sangat untuk bicara tentang keberadaban, dan saya sangat mendukung itu. Dan nanti itu yang bisa saya sampaikan Gus Ali tertarik. Artinya memang kawan-kawan pemuda ini sekarang memang harus berjejaring dengan alasan untuk semakin mudah tabayun dan kemampuan manajemen konflik itu baik, dan ke depan persatuan bisa terjaga. Terakhir untuk dari saya, yang lebih penting dari politik kebijakan itu nanti kita 5-10 menit untuk memperkuat pertemuan kita siang hari ini, bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Mungkin ada yang mau merespon dari kedua narasumber, dari Gus Dr. Arif, dari Gus Ali, dan dari Dr. Budi. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yai dari ISNU dan dari Pak Ayat yang bisa sebutkan satu persatu. Monggo, mungkin dari kawan-kawan dari mahasiswa, terima kasih. Mungkin dari Pak Ayat saja. Terima kasih disampaikan. Di sini saya sebagai moderator memimpin, mungkin dari panjenengan semua ada yang kurang jelas tentang pembaharan tadi bisa ditanyakan, mumpung masih ada pakarnya. Mungkin dari sahabat-sahabat Fatayat ataupun dari
rekan-rekan semuanya, saya persilakan. Monggo. Dari sahabat umum mungkin. Ya, nanti saya bantu. Jadi nanti karena ini sudah diingatkan sudah jam 12, nanti 15 menit lagi akan kita tutup dengan enaknya gimana Gus, kalau kita sholawat gitu biar tambah gaya ini. Sebelum nanti kita tutup, nanti kita sholawatan dulu itu sholawatan dulu, setelah habis itu nanti dibikin doa. Seperti itu Gus ya. Artinya itu ada 17-an. Satu tujuan Pancasila adalah dasar negara yang mempertemukan paham nasionalisme dan agamis, sehingga tidak ada tempat bagi negara yang ingin memecah belah sebagai dasar negara persatuan dan kesatuan kita selama kita masih menerima Pancasila. Itu harus kita keluarkan. Saya kira Bapak Mubin, Gus Ali sebagai advokat dan kawan dari ISMU, dari UMKM, dari Pak Yai, dari banyak hal, artinya kita ada mendorong adanya persatuan dan kesatuan terkait bahwa Pancasila itu adalah bukan hanya hukum tertinggi adalah undang-undang dasar, tapi start fundamental 6 itu adalah Pancasila, sumber nilai kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu adalah Pancasila. Pancalima sila dan aturan. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pengusatan peraturan, dan 5 adalah keadilan sosial. Bagaimana kita membangun generasi-generasi dan memfokus kepada diri masing-masing tentang pembangunan karakter dan perbaikan terhadap adab dan etika sosial kita bersama. Dan ini adalah pesan-pesan kepada sesama generasi mahasiswa KKN yang nanti mungkin mau magang di tempatnya Gus Ali, dan mungkin nanti menjadi advokat, dan kawan-kawan mungkin yang menjadi ASN dan mungkin berwirausaha swasta dan berwirausaha, mungkin belajar dengan Pak Yai yang punya UMKM. Artinya terus bahwa Bumi Haji Toyo Suci Pakesangan Sejati. Kita sadar bahwa falsafah hidup Jawa adalah bagaimana kita harmoni dengan alam dan harmoni dengan kehidupan. Ketika saya mengutip itu adalah hablum minallah dan hablum minallah. Terima kasih untuk rekannya acara. Mohon izin Mas Operator, kayaknya ini semakin capek. Kita sholawatan dulu. Sholawatannya menambah sedikit aja kemanusiaan. Kita harus menyadari bahwa kita ini walaupun berkopiah dan sebagainya, kita harus sadar sesadar-sadarnya dan wajib sadar bahwa kita hidup di Indonesia. Ini penting, dan Indonesia seperti yang disampaikan tadi adalah dasar Pancasila adalah sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia. Boleh kita kalau yang sama keyakinan sama saya Islam itu ya kita pedoman kita Al-Quran, hadis, ijma, qiyas itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi untuk berbangsa dan bernegara wajib hukumnya falsafah dan dasar adalah Pancasila. Arti kemanusiaan ini menurut saya secara sederhana, kemanusiaan itu yo nusa bahasane wong sepuh ngewongne wong. Jadi manusia itu pada hakikatnya sama. Di Quran sudah dinyatakan tegas. Menungso ki padha yang membedakan hanya ketakwaan, kan begitu. Artinya titik dasar itu ya memanusiakan manusia. Kemanusiaan di situ, jangan memandang ras, suku, bangsa, agama dan sebagainya. Karena kita hidup di Indonesia. Ini yang penting, yang salah satu ajaran Gus Dur, yaitu memanusiakan manusia. Bahkan Gus Dur sudah jauh nek awakmu api, orang tidak akan bertanya apa agama. Karena titik dari dasar-dasar nilai-nilai agama yaitu memanusiakan manusia, menempatkan pada porsinya. Itu closing dari saya. Ngapunten. Ya, terima kasih Gus Ali Wasim, terima kasih kepada seluruh hadirin dan sesepuh dari ISMU.
dari Pak Yai, Bapak Mufid dan Ibu Fataya. Ini kegiatan ini memang sesuai kemanusiaan itu Bapak. Yang jelas goalnya itu adalah kawan-kawan mahasiswa untuk memperkuat visi misinya terkait dengan sertifikasi halal tadi menjadi bekal mereka untuk bermasyarakat. Artinya bukan terus tujuannya untuk memberikan narasumber tidak. Karena bagaimana kawan-kawan mahasiswa KKN ini bersinergi dengan masyarakat dan berkolaborasi dengan masyarakat dengan tujuan untuk memperkuat pengetahuan yang kita miliki di kampus tadi. Terima kasih Mas, monggo Mas biar kita kita selamatkan monggo besar bagi saya untuk menambah semangat. Dari Bu Fataya mungkin gimana Bu Fataya? Ini mungkin untuk closing aja, mungkin closing aja, monggo. Untuk itu apa? Sholawatnya. Sholawat Jibril, ya sholawat Jibril Mas. Ya. Jibril ya, sholawat Jibril. Monggo sahabat Kiptiah. Nanti kita Saya paling ke depan. Monggo. Sahabat Kiptiah. Sahabat Ibu Kiptiah. Nanti kawan-kawan dari pom itu, kakak itu maju ke depan. Mbak maju ke depan, Mbak jangan belakang. Kita mau closing sebentar lagi. Biar tahu. Katanya Bu Sari tadi ketika sudah kirim melakukan kepada Gus Dur, harapannya berkah dan berkah senantiasa mendapati kita semua karena sifatnya. Monggo, Mbak, ayo Mbak, Mas, ayo Mas. Sebelum kita tutup acara Mas, benar berkah kakaknya monggo. Benar ini ya. Atas Mas, suaranya itu perempuan. Suara perempuan. Silahkan. Iya, ya. Terima kasih waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Fataya untuk memberikan sholawat bersama. Terima kasih. Monggo. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. أنت إيسي
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih untuk ucapan mohon dibuka ayat yang mohon ini. Untuk selanjutnya mohon